mendapatkan kendaraan baru lagi gitu. Nah, dari kecil kan kita udah dikasih tahu Pak kalau sebenarnya semuanya itu udah ada yang ngatur, Ya. yaitu Tuhan yang Ya. ngatur gitu ya. Tetapi konsekuensi logis dari informasi itu kemudian mengundang pertanyaan kembali, di mana berarti kejahatan dan kekejaman itu skenario-nya dia semua, dia kehendak dia semua gitu, atau gimana Pak Mayan jawab itu? Kalau kita melihat Tuhan dalam konteks personal God, personal, Tuhan yang personal, yang kita pikir dia seperti manusia, yang maha ini, maha itu, penyayang, penghukum, dan sebagainya, maka kita mungkin akan berimajinasi bahwa Tuhan itu seperti seorang dalang. Karena dia sebagai seorang dalang, maka dia menciptakan wayang-wayang atau bayangan-bayangan dirinya, hasil karyanya. Kemudian bayangan-bayangan itu kemudian dia mainkan dalam sebuah sandiwara. Tentu di sana akan ada yang paradoks, positif negatif dimainkan. Seperti sutradara membuat film, pasti ada yang protagonis dan antagonis. Karena serunya di situ. Hanya dengan ada protagonis dan antagonis, kemudian muncul tragedi, komedi, dan sebagainya, cinta, yang membuat sesuatu itu menarik untuk ditonton pelajarannya. Kenapa dia membuat tontonan? Karena dia menyimpan tuntunan di dalam tontonan itu. Pertanyaannya, kita mengupas tak tontonan itu sebagai tuntunan ketemu di dalamnya. Itu kalau kita bicara sebagai dia yang personal, yang kita jadikan sutradara, kita jadikan sang dalang. Tapi kalau kita melihat dia sebagai kecerdasan semesta yang berdiam di dalam diri manusia, maka seluruh tubuh kita dikendalikan oleh sesuatu yang disebut kecerdasan. Kecerdasan yang juga melindungi dirinya dari kerusakan. Contoh nih, tubuh melindungi dirinya dari kerusakan akibat tidak makan. Sehingga dia butuh makan terus. Tapi sayangnya untuk mendapatkan makan dia butuh persaingan. Maka persaingan itu menciptakan pertempuran antara dua pemangsa yang bersaing. Maka hidup ini akan selalu dipenuhi oleh kematian yang satu untuk hidup yang satunya lagi. Akan selalu demikian. Contoh nih, ikan besar hidup karena makan ikan kecil. Rumput mati demi rusa yang hidup. Rusa mati demi singa yang hidup. Dan seterusnya demikian. Inilah yang disebut siklus hidup dan mati. Tapi kalau kita melihat itu siklus hidup dan mati, tentu yang kita lihat kematian-kematian yang kemudian kita nilai sebagai sesuatu yang mengerikan. Tapi jangan lupa, siklus itulah yang memindahkan. Contoh nih, rumput. Bisakah rumput menjadi mangga? Nggak mungkin. Tapi rumput yang melewati perut sapi, lalu jadi kotoran, kotorannya akan diserap menjadi buah mangga. Ada sebuah siklus perjalanan dari kecerdasan di dalam rumput menjadi dalam perut sapi jadi mangga gitu. Mangga kemudian dimakan jadi manusia. Maka ada atom-atom di dalam benih itu masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk apa? Untuk di sini mengalami proses transfer knowledge juga si atom-atom itu gitu. Mengalami reinkarnasi juga. Reinkarnasi juga dia. Begitu Mas Hendra. Iya. Jadi semua ini harus belajar kita terima apa adanya. Iya, harus mau utuh lahir, ya. hidup, mati, penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Ini hanya bagian-bagian dari cerita yang harus kita petik terus-menerus dalam pengamatan netral. Ya ke dalam. Ya. Karena kan memang pertanyaan-pertanyaan ini lumrah kemudian ditanyakan ketika orang melihat banyak ketidakadilan. Ya. Orang tulus sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Ya. Mereka yang kelihatannya kejam, hidupnya baik-baik aja, nggak kurang suatu apapun. Ya. Katanya Tuhan tuh adil. Tapi kenapa ada orang yang lahir dari keluarga yang penguasa, terus kemudian dijadikan bapaknya sebagai pejabat segala macam, sementara ada yang lahir dari keluarga yang penuh dengan hutang, nggak karu-karuan, berantakan hidupnya gitu Pak. Dari sinilah kita paham Mas, kalau kita paham konsep karma dan reinkarnasi jadi gampang ngertinya Mas Hendra. Kalau sekarang saya makan gula, lalu saya makan cabai, maka yang mana yang saya dapat rasakan pertama Mas Hendra? Pasti rasa manis dulu, setelah makan cabai,
dapat pedasnya. Dua-duanya saya dapatkan, manisnya dapat, pedasnya dapat. Nah, sama dengan orang baik. Orang baik tentu pahalanya kebaikan. Tapi belakangan dia pernah berbuat buruk. Pasti dapat pahala buruk juga. Nah, kehidupan ini seperti itu, Mas Hendra. Sekarang kita berbuat yang baik. Kok justru hidupnya menderita? Penderitaan ini bukan hasil dari kebaikannya. Penderitaan ini hasil dari keburukan masa lalunya. Contoh nih, Mas Hendra. Saya nggak setahun nih, saya beli lahan kosong. Di lahan kosong itu suatu ketika orang sempat menanam di bawah itu pohon buah mangga, batunya mangga. Nah, baru kemarinnya dia jual tempat itu, tapi seminggu yang lalu dia nanam pohon buah mangga, buahnya aja, bijinya mangga gitu. Lalu saya datang dan saya tanami rumput di situ. Kira-kira yang tumbuh apa rumput saja apa buah mangganya? Buah mangganya juga tumbuh karena duluannya ditanam di situ. Gitu. Rumput yang belakangan saya tanam juga akan tumbuh. Nah, setiap perbuatan atau karma itu akan menghasilkan pahala. Dan dia butuh waktu, kehidupan demi kehidupan untuk mendapatkan ini. Jadi kalau sekarang kita sudah kerja keras, belum dapat apa-apa, jangan kira kerja keras kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Menghasilkan, tapi bukan sekarang. Tapi mungkin untuk nanti. Mempercepat pertumbuhan benih karma baik tadi gimana, Pak Wayan? Ya, kita perlu merawat dengan kebaikan juga. Oke. Misalnya, kita nanam benih nih. Tapi kemudian enggak kita kasih air. Tapi sebaliknya itu tanamannya adalah benih adenium misalnya. Itu Kamboja Jepang adenium. Saking nggak tahunya kita kasih air aja terus mati dia. Karena dia bukan tanaman air. Nggak bisa kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih. Kalau benih begini terus tanamannya kayak gini. Nah, banyak orang selama ini sudah rajin berdoa untuk kebaikan masa depannya, tapi dia tidak merawat dengan pikiran, ucapan, sikap, tindakan yang sama baiknya. Mau sholatnya atau sembahyangnya berkali-kali, tapi berkali-kali kemudian berbuat buruk, ya nggak dapat itu, Mas Indra. Nggak nyambung di situnya. Jadi justru dengan konsep reinkarnasi itu, keadilan Tuhan menjadi nyata, gitu ya Pak ya? Nyata. Karena adil itu apa? Yang berhak mendapat reward dikasih reward, yang berhak mendapat panis dikasih panis. Cuman masalahnya apa? Pas dia berbuat baik, reward panisnya datang. Ya kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu, Mas Hendra. Ada orang sadar nih, umur remaja dia pernah menipu seseorang. Setelah itu dia bersembunyi dan menjadi orang baik. Orang baik, akhirnya sukses. Tapi penipuan yang dia lakukan 15 tahun lalu akhirnya kebongkar. Dia kena hukum enggak? Kena hukum. Masa nggak dikenain hukum? Keadilan itu menyebabkan dia kena hukum atas apa yang dilakukan 15 tahun lalu. Tapi juga dia mendapatkan pahala atas yang sekarang, kan gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Pak Wayan Mustika? Ada yang mau beli buku beliau, silahkan. Beliau selalu mengupdate buku-buku terbarunya. Kalau buku-buku lama ada Dialog Rahasia. Terus kemudian ada Surya Pun Pernah Tenggelam, Tuhan Segala Agama, Rahasiaku Rahasiamu. Terus kemudian Bumi dan Langit ya Pak ya? Pesan Langit dan Bumi. Pesan Langit dan Bumi. Berguru pada Langit dan Bumi. Berguru pada Langit dan Bumi. Saat Semesta Bicara. Saat Semesta Bicara akan dapat Tantra. Akan dapat. Usada akan dapat. Perjalanan ke alam kematian. Perjalanan ke alam kematian ya. Wah, keren banget ya. Teman-teman yang belum punya buku-buku beliau, nanti bisa kontak kami ya. Kami sudah mengirim buku-buku Pak Wayan Mustika tuh banyak banget ya lewat Ngaji Rosok. Dan sekali lagi nanti kabar gembiranya kita akan bikin retret 2 hari 2 malam dengan beliau di Ubud di Bali. Jadwal menyusul ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan itu bisa jadi momentum kita untuk berjeda bersama, momentum kita untuk
menyelam kembali ke diri sejati kita, supaya kemudian kita nggak sibuk-sibuk lagi mencari penuntun di luar, karena semuanya sudah ada di dalam. Tinggal kita kemudian mulai menyapa, terhubung, terkonek gitu ya. Dan nanti juga akan ada melukat bersama juga. Pokoknya yang terbaik buat sahabat semuanya di Ngaji Roso. Terima kasih sudah belajar bersama sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih juga Pak Wayan Mustika nggak lelah, tidak henti-hentinya untuk terus jadi orang tua kami semuanya di Ngaji Roso, jadi bapak kami semuanya ya. Terus sehat selalu Pak Wayan Mustika. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebaikan Pak Wayan selama ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Matur suksma Pak Wayan. Matur suksma.